Pada suatu hari di sebuah kota, terdapat seorang pria agak tua menghampiri rumah temannya yang merupakan seorang pelukis. Pria agak tua itu kita sebut saja Parman, dan abang pelukis itu bernama Yongsu. Mereka pun duduk berdua sambil cerita. Berbagai cerita yang diceritakan, sampailah pada mereka bercerita tentang kekasihnya Bang Yongsu. Pak Parman memberanikan diri untuk mulai menceritakan bahwasannya dia pernah mendengar pacar Yongsu yang bernama Minjong meminum minuman keras di suatu tempat. Yongsu semakin kaget saat mengetahui bahwa pacarnya yang hobi minum itu minum di suatu bar yang banyak prianya. Bahkan Pak Parman bercerita kalau Minjong sempat berkelahi dengan beberapa orang di sana. Hal itu tidak hanya diketahui oleh Pak Parman saja, melainkan semua teman mereka mengetahui bahwa Minjong banyak minum dan berkelahi. Namun itu semua berusaha dibantah oleh Yongsu. 너 안 마시는 걸로 믿고 있는데. 그렇게 믿어라. 민정 씨 술 조심하려고 그러는 거는 내가 아는데 내가 봤으니까. Di suatu malam di sebuah kafe, karakter dalam film selanjutnya diperkenalkan. Dia adalah Sukri. Ketika Sukri memesan kopi, tak sengaja ia melihat seseorang yang sepertinya ia mengenalinya. Sukri pun menghampirinya. Karena Sukri menganggap kenal wanita itu, tampak sapaan Sukri so asik. Dan hal itu membuat wanita yang disapanya bingung. Karena wanita yang disapa Sukri dengan panggilan Minjong itu sama sekali tak mengenalinya. Melihat tingkah wanita itu, Sukri pun ikutan merasa bingung dan menganggap itu candaan. Namun pada kenyataannya, wanita itu memang sama sekali tidak mengenalinya. Kemudian tak lama tiba-tiba wanita itu berkata dia adalah kembarannya Minjong. Sukri yang merasa heran akhirnya mempercayai wanita itu. Mereka pun beranjak pulang ke rumah masing-masing. 야, 근데 민정이가 쌍둥이란 건 상상도 못하는데. 일란성 쌍둥이라서 아주 똑같아요. Setibanya di rumah wanita tadi, ternyata di kamar ada Bang Yongsu. Lalu dengan rasa penasaran, Bang Yongsu menanyakan apakah kau suka minum berlebihan? Mendengar pertanyaan itu, wanita yang bernama Minjong itu sedikit kaget. Lalu berkata bahwa dia tidak minum lagi. Diketahui mereka ini pacaran dan sudah membuat kesepakatan untuk tidak minum minuman keras lagi. Karena mereka sebentar lagi akan menikah. Namun Yongsu yang tidak percaya dengan ucapan Minjong terus menanyakan hal itu. Hingga menanyakan tentang Minjong yang berkelahi dengan beberapa orang di suatu tempat. Hal itu membuat Yongsu semakin marah karena telah mengingkari perjanjian mereka. Minjong yang tak terima dengan perkataan itu, dia berusaha mengelak. Dan mereka pun berdebat hebat malam itu. 우리 결혼 생각해서 한 약속이잖아. 어? 누가 그러는데요, 이번엔? 왜 나랑 만난다고 이러는 거예요? 가서 그 사람들하고 살아요. Hingga Minjong mengatakan lebih baik mereka break untuk sementara waktu agar bisa menenangkan pikiran masing-masing. Malam itu Minjong pun pergi entah kemana dari kediamannya Yongsu. Setelah beberapa hari kemudian, Yongsu yang merindukan Minjong bak merindukan bulan meminta tolong kepada Pak Parman untuk menemaninya mendatangi rumah Minjong. Yongsu yang kakinya sedikit bermasalah berjalan menggunakan tongkat. Setibanya di kediaman Minjong, mereka mencoba memencet bel yang ada di pagar rumah itu. Namun pintu pagar tak kunjung dibuka. Saat merindu itu, Bang Yongsu sedikit halu seolah mendengar Minjong memanggilnya. Hingga pada akhirnya mereka menyerah lalu kemudian pergi. Di sekitaran taman, Pak Parman yang berjalan bersama Yongsu meminta maaf kepada Yongsu karena merasa bersalah telah memberitahukan informasi yang didapat tentang Minjong. Yongsu pun menanggapi hal itu dengan biasa, lalu mengatakan, tapi anehnya Pak, kenapa Minjong bersikeras dan terus mengelak hal itu? Pak Parman yang mendengar itu pun dibuat bingung dengan situasi. Di sisi lain, Minjong yang melihat mereka tampak berbalik arah. Melanjutkan pencarian, mereka mendatangi tempat Minjong bekerja. Di sana mereka menanyakan kepada seseorang mengenai Minjong dan mendapatkan informasi bahwa Minjong tidak masuk kerja karena sakit. Yap, mereka pun pamit pergi dari tempat itu. Malam harinya, Sukri yang menggunakan sepeda lipatnya mendatangi sebuah bar untuk minum-minum.
Di sisi lain, di bar yang sama, terdapat beberapa orang yang merupakan teman Yongsu sedang menggibah Sukri yang lagi bersama Minjong. Gibahan itu berisikan tentang mereka yang tidak suka dengan Minjong yang terus minum bersama pria lain setiap harinya. Hal itu membuat teman-teman Yongsu sangat muak dengan tingkah aneh Minjong, hingga mengatakan kalau Sukri sangat tidak cocok dengannya karena terlihat sangat tua. 천하의 영수 형 꼬라지 우습게 됐어. 남녀 문제는 두 사람이 알아서 하는 거야 그리고. Minjong yang tengah berduaan sambil minum itu tampak sangat menikmati. Mereka sangat akrab sekali membicarakan apapun malam itu. Layaknya orang yang baru jadian, Minjong mengatakan bahwa banyak pria yang menyukainya. Namun rata-rata pria banyak gombalannya saja dan dia ingin mendapatkan pria yang benar-benar baik. Perkataan itu seolah disanggupi oleh Sukri yang kasmaran. Mereka pun terlihat saling merayu satu sama lain. 예뻐요. 정말 예뻐요. 내가 아는 모든 여자 중에서 제일 예뻐요. 귀여워. 고맙습니다. Setelah itu, teman wanita Yongsu yang menggibah tadi menghampiri Yongsu yang sedang duduk sembari minum bersama Pak Parman. Di sana, Yongsu yang sangat merindukan Minjong berharap Minjong akan kembali padanya suatu saat nanti. Namun, teman wanita tadi sedikit melampiaskan kekesalannya. Kenapa Minjong pergi minum dengan orang asing? Sudahlah bang, lupakan dia, tinggalkan dia. Namun itu semua, Yongsu kembali membela Minjong dengan mengatakan dia wanita yang polos, kuat, dan mempunyai pikiran yang tidak biasa. Yongsu juga berusaha menjelaskan bagaimana watak Minjong sebenarnya. Teman Yongsu yang mendengar sedikit berkata bahwa yang dilakukan Minjong adalah fakta, bukan rumor. Namun Yongsu terus mengelak karena dia tidak pernah melihatnya secara langsung. Hingga berkata karena rumor itu hubungannya menjadi hancur. 저는요 진짜 사랑하는 사람하고 매일 살다가 죽으면 끝이잖아. 뭐 있어? 아무것도 없어. 나머지들은 다 겁쟁이들의 보상행위야. Hari besoknya, Yongsu yang amat merindukan pujaan hatinya itu mencoba mendatangi kembali kediaman Minjong. Namun kali ini, Yongsu seorang diri. Setibanya di depan pintu pagar rumah Minjong, Yongsu memencet bel. Karena kelelahan, Yongsu pun duduk di depan pagar. Tak lama kemudian terdengar suara Minjong yang membuka pintu pagar itu. Lalu mereka pun masuk ke dalam. Yap, saat itu Yongsu berusaha meminta maaf kepada Minjong dan mengutarakan perasaannya yang sangat mencintai Minjong. Dan berharap mereka bisa kembali balikan. Mendengar perkataan tulus Bang Yongsu, akhirnya Minjong yang juga cinta itu luluh. Mereka pun berpelukan dan berjanji untuk terus saling mencintai. Namun sayang sob, itu semua hanya kehaluan Bang Yongsu saja. Kenyataannya Yongsu masih duduk merindu di depan pintu pagar rumah Minjong. Yongsu yang menunggu lama akhirnya menyerah dan beranjak pergi. Berpindah di tempat lain, di suatu taman, Minjong duduk berdua bersama dengan Sukri. Pada hari yang cerah itu terdapat luka yang terdalam. Ya, Minjong memutuskan hubungan yang dijalaninya bersama Sukri. Dengan alasan Sukri cinta padanya karena dia hanya mirip dengan yang katanya kembarannya itu. Dan mereka tidak sejiwa. Jadi kayaknya Minjong begini bukan karena alasan sepele. Ada sesuatu hal yang sangat dicarinya dalam mencari pasangan. Minjong pun kemudian pergi meninggalkan Sukri hari itu. Malam harinya, Minjong duduk di kafe langganannya sembari membaca buku. Tak lama kemudian, seseorang menghampirinya. Orang itu tampak menyapa dan seolah kenal dengan Minjong. Yap, hal serupa dengan Sukri terulang malam ini. Pria yang menghampiri Minjong ini kita sebut saja Sarno. Sarno sangat yakin bahwa dia mengenali Minjong. Namun kembali terjadi, Minjong mengelak dan mengatakan dia sama sekali tidak mengenali Sarno. Akhirnya mereka saling berkenalan malam itu. Sarno yang merupakan sutradara film sedikit merayu Mbak Minjong. Dan setelahnya mereka pulang ke rumah masing-masing. 신기하고 재밌어요 지금. 저도 재밌어요. 잘 됐네요. Di lain tempat, Yongsu yang dilanda galau malam itu tampak minum seorang diri di suatu tempat. Kemudian mengeluarkan HP-nya lalu mengirim pesan kepada Minjong dengan berkata, "Kau di mana sih, Dek? Mau sampai kapan begini terus? Abang hancur, Dek. Telepon abang segera ya."
Di hari berikutnya, Yongsu kembali mencari Minjong di tempat kerjanya. Pekerja di sana sepertinya tahu tentang keberadaan Minjong, namun tidak mau memberitahukan hal itu kepada Yongsu. Yongsu yang pasrah pun keluar dari tempat itu dan beranjak pergi. Hari yang sama di tempat lain, Minjong yang berada di taman terlihat berjalan berdua dengan Sarno. Saat itu, Sarno yang merasa sudah sangat dekat dengan Minjong mengajaknya untuk pergi minum. Minjong yang suka minum itu pun sempat mengatakan kalau dia sekarang berusaha mengurangi minum yang beralkohol. Yap, seolah Minjong masih memikirkan perjanjian yang pernah disepakatinya dengan Yongsu. Setelahnya, mereka pun pergi ke suatu tempat untuk minum. Hari yang sudah malam, mereka pergi ke bar tempat langganan Minjong, di mana tempat yang sama saat Minjong membawa Sukri minum di sana. Ya, hal serupa kembali terjadi. Teman-teman Yongsu yang juga berada di tempat itu melihat aneh ke arah Minjong dan kembali menggibahkannya. Minjong saat itu cerita sembari minum. Dalam ceritanya, Minjong juga menceritakan hal yang serupa, bahwasannya dia sangat ingin memiliki pria yang baik untuk bisa menemaninya, yang tidak hanya banyak bacot saja. Mendengar itu, Sarno membusungkan badannya seolah dialah pria yang cocok untuk Minjong. 내가 좋으면 그렇게 그냥 빠져드는 것 같아요. 그러다가 헤어지는 수순을 밟는 거죠. Asik cerita, tiba-tiba seseorang menyapa mereka. Ya, orang itu adalah Pak Sukri. Dengan santai, Sukri menyapa ke arah Minjong. Namun, lagi dan lagi, Minjong seolah tak mengenali Sukri. Tentu saja itu membuat Sukri kebingungan parah. Ada apa ini? Kemudian dia duduk tepat di sebelah Minjong dengan menatap aneh ke arah Minjong. Sarno yang tidak senang dengan perbuatan Sukri sedikit memarahinya. Hingga hal itu membuat Sukri dan Sarno berdebat. Di tengah sengitnya perdebatan mereka, tiba-tiba Sukri mengenali sosok Sarno yang merupakan teman seperjuangannya sewaktu kuliah dulu. Yap, mereka nggak jadi debat, namun terjadi obrolan nostalgia antara mereka. Melihat itu, Minjong yang pusing pergi diam-diam meninggalkan mereka. Di lain tempat, Minjong bertemu dengan teman baiknya Yongsu. Di sana, Pak Parman mengatakan pada Minjong bahwasannya Yongsu telah lama mencarinya. Namun perkataan itu tidak diambil pusing oleh Minjong, lalu melanjutkan perjalanan. Tak berapa lama, datanglah Yongsu ke bar itu. Ternyata Pak Parman memberitahu kalau saat itu Minjong ada di bar dan menyuruh Yongsu segera datang. Pak Parman pun menyuruh Yongsu untuk segera menemui Minjong. Yap, Yongsu pun langsung mencari keberadaan Minjong. Dan tak lama berjalan, akhirnya Yongsu melihat Minjong sedang menangis di suatu gang. Sontak itu membuat Bang Yongsu khawatir dan menanyakan apa yang terjadi. Minjong yang sedikit kaget menanyakan, apa yang kau mau dariku? Dan kembali Minjong berbicara seolah dia sama sekali tidak mengenali Yongsu. Tentu saja hal itu membuat Yongsu merasa aneh dan bingung. Namun Bang Yongsu tetap meladeni dengan baik tingkah aneh Mbak Minjong yang tidak memperbolehkan memanggil namanya itu. Minjong sempat mengatakan kalau mau kenal lebih dekat bicaralah padaku. Kemudian setelahnya seperti biasa Minjong ngajak pria yang dekat dengannya untuk minum bareng. Dan rasa aneh itu dikesampingkan oleh Bang Yongsu hingga menganggap mereka baru saja kenal. Yang penting bagi Yongsu bisa bersama Minjong selamanya. Yap, mereka pun duduk berdua malam itu sembari bercerita, hingga Bang Yongsu membawa Minjong ke rumahnya. Saat berdua itu kembali mereka saling cerita, bahkan terjadi adu gombalan di antara mereka. Ya, sepertinya bunga itu sudah mekar kembali. Tampak raut wajah Bang Yongsu sangat bahagia, karena bulan yang dirindukan akhirnya pulang ke pangkuan. Yongsu pun berjanji untuk sehidup semati dengan Minjong. Dia akan percaya pada Minjong seorang dan tidak ada yang bisa mempengaruhinya. Mendengar itu, Minjong tersenyum bahagia sembari berkata, "Aku tidak pernah merasakan seperti ini, Bang." "Iya dek, terima kasih ya udah kembali hadir," kata Bang Yongsu. Mereka pun tidur malam itu. Hingga pagi harinya Minjong membuatkan cemilan, lalu mereka lahap cemilan itu sembari cerita. Yap, dengan begitu film pun berakhir. Iya sih ya, film ini sedikit membuat kita bingung. Karena keadaan Minjong yang aneh tidak ada penjelasan lebih lanjut kenapa dia bisa begitu. Jadi bagi kalian yang menonton bisa memberikan pendapat pribadi kalian ya.
Jadi menurut Mimin, kenapa Minjong seperti itu? Ya bisa dibilang Minjong merupakan wanita normal. Ia sama sekali tak mengidap multiple personality atau kita kenal dengan kepribadian ganda. Tapi lebih kepada caranya dalam menghadapi sebuah hubungan. Sebuah kejadian yang terbilang aneh, tapi bila kita pikir lebih jauh ada benarnya juga. Ia ingin merasa bebas dan tak dikekang oleh janji yang selama ini mengikatnya. Dari dialog awal kita sudah diberikan petunjuk kalau Minjong mengajak Yongsu untuk melupakan janji-janji yang sudah mereka buat. Dari situlah mengapa Minjong bertindak seperti orang lain dan bukan dirinya. Manifestasi perasaan tidak aman itulah yang membuatnya berubah seketika dan mempunyai harapan agar mendapat pria yang pantas atau cocok dan tulus mencintainya. 우리가 모르는 일들이 너무 많은 것 같아요. 다 알려고 하진 마세요. Sebuah film dengan judul Yourself and Yours ini dirilis pada tahun 2016 lalu. Film dengan genre drama ini disutradarai oleh Hong Sang-soo. Kerumitan hubungan antara pria dan wanita diceritakan secara absurd, dengan kekompleksan dari pihak wanita dalam hubungan cintanya dengan seorang pria. Yourself and Yours dibintangi oleh aktor Kim Jo Hyuk dan aktris Lee Yoo Young. Kedua pemeran ini berhasil membuat kita yang menonton merasa kagum. Dan konflik yang terjadi di antara mereka membuat penonton terbawa ke dalam suasana yang disampaikan. Film yang dipandang bak realita kehidupan dalam menjalin hubungan ini disampaikan dengan cara yang berbeda. Film yang disajikan dapat dikatakan sangat pendek, durasinya hanya 1 jam 26 menit dan tidak banyak objek-objek dalam pengambilan gambarnya. Hanya sekitaran tempat tinggal pemeran pria dan wanitanya saja. Setiap scene dalam film terdapat dialog yang bisa dibilang cukup lama. Tapi menurut Mimin, karena film bercerita tentang realita, ya begitulah. Kita akan disuguhkan pada scene di mana mereka sedang ngobrol tentang apa saja, hingga menceritakan orang lain. Kesan realitanya juga sangat tersampaikan dan dapat terasa. Buat kalian yang suka nonton film yang anti mainstream, jangan sampai lewatkan film yang satu ini. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Yourself and Yours 7,1. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida, bye-bye.